kalau memang dia tidak identik ya ijazah itu, berarti Pak Prabowo 10 tahun yang lalu udah jadi presiden. That's the problem. Iya, betul. Ya kan, mau mengeksplorasi ijazah palsu Pak Jokowi ini mau sampai kapan? Apa sih yang rakyat bisa peroleh dari ini? Saya senang dengan teman-teman apa istilahnya Bang Roy Suryo untuk ini, memang itu harus dibuka kan sejak tahun 2002. Ya, kalau misalnya kemarin Hari Pahlawan ya, itu ada mengangkat Pak Harto jadi pahlawan nasional, lalu ada istilahnya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ini Pak Jokowi pahlawan tanpa ijazah. Sekarang kita mau ngomongin kita langsung gas aja dulu dari awal-awal nih soal ijazah Jokowi yang dengan tema mau sampai kapan, Fit? Ya, mau sampai kapan? Kayaknya dipanjangin nih. Kalau misalkan tarik kita ke belakang, ini mulai dari 2022. Sudah mulai itu. Ya, sudah mulai sampai sekarang masih gonjang-ganjingnya kemana-mana. Ada tersangka 8 ya, termasuk terbaru adalah ada tersangka 8. Kalau dari Mas Trubus dulu deh, gimana nih tanggapannya dulu untuk awal? Iya, saya melihat memang ada unsur kesengajaan ya untuk menyatakan bahwa ijazah ini memang tidak akan selesai gitu, sehingga kalau pertanyaannya sampai kapan, memang sengaja tidak ada endingnya gitu. Tetapi yang jelas karena kita negara hukum, kemudian prosesnya ke hukum kan, itu yang menjadi apa namanya ending itu mestinya. Meskipun itu juga nggak ending juga, akan terus saja berlanjut gitu. Nah, karena apa? Pertama saya melihat dari sisi apa namanya pihak yang menerbitkan, dalam hal ini UGM sendiri sudah mengatakan itu clear kan, asli dari yang menerbitkan loh ya, kita nggak, karena kita tidak punya kapasitas untuk menilai apakah itu kan persoalan. Nah, kalau publik itu sebenarnya lebih kepada bagaimana sesungguhnya ketika penjelasan dari rektor UGM dan timnya itu dianggap sudah bisa ini memenuhi itu. Sudah selesai, karena ya? Karena kan hasil survei juga pernah ada 76% kalau nggak salah ya, masyarakat masih percaya soal itu, nggak akan mempersoalkan juga gitu. Itu dari sisi ini ya, publik yang memahami. Tapi dari publik yang lain, nah yang itu tetap meminta kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan memang idealnya sebenarnya ditunjukkan saja gitu. Langsung seperti apa kan idealnya ini. Nah, ini pertanyaan dari publik karena apa? Karena pihak UGM sendiri, Pak Bu Rektor juga mengatakan waktu itu sudah ditunjukkan saja Pak Jokowi seperti apa. Jadi tidak semuanya mengarah kepada pihak UGM sendiri. Nah, yang kalau kebijakan publik itu kan kemudian ada persoalan di sini, Mas. Apa namanya? Satu, kalau itu mengandung, jadi bahasanya itu mens rea. Apakah ada mens rea di situ yang sungguhnya niat jahat, niat batin itu seperti apa? Nah, ini kan problem. Artinya kita saya senang dengan teman-teman apa istilahnya Bang Roy Suryo untuk ini, memang itu harus dibuka kan sejak tahun 2002 orang dikorbankan ya, dalam itu Bambang Tri dan Gus Nur Sugi waktu tahun 2002 itu kan dinyatakan sebagai orang yang menyebarkan berita bohong ijazah palsu Pak Jokowi, bahkan itu dinyatakan sebagai ya terpidana lah karena 6 tahun tetapnya itu kan. Artinya ini kan sesuatu yang harus dipahami. Kemudian saya melihat yang lainnya bahwa iya persoalannya kemudian ijazah ini memang harusnya segera diselesaikan kan. Artinya sejak tahun 2002 itu kenapa tidak ditunjukkan? Nah, kan berbagai banyak sudah minta seperti ditunjukkan. Nah, kemudian isu-isu di publik itu wajar-wajar saja, karena misalnya kemudian ada yang waktu itu Betor misalnya menyampaikan bahwa ini bikinan Pramuka misalnya seperti itu kan. Ini kan hal-hal yang menurut saya publik wajar dalam hal ini. Sebenarnya intinya cuma menuntut supaya Pak Jokowi ada pertanggungjawaban kalau memang, karena ijazah itu begini Mas, ijazah itu kan diterbitkan kan cuma sekali dan diberikan kepada orang. Artinya pihak UGM sendiri juga nggak punya, karena ijazah kan sudah diberikan kepada yang bersangkutan saat wisuda kan. Nah, itu saja, karena kan nggak ada ijazah sampai 2, 3 itu nggak ada Mas. Yang punya dia fotokopiannya atau dokumen-dokumen pendukungnya, itu yang paling memungkinkan. Kalau yang ini ya memang saya melihat bahwa apa namanya
sepertinya drama ini sengaja dibuat ini gitu, dibuat untuk kepentingan bukan persoalan ijazah jadinya Mas, persoalannya pada sisi yang lebih dari itu gitu ya. Jadi kepentingan dimensinya meluas gitu ya. Meluas karena kemudian kalau memang itu jasa kan sudah selesai pada saat disampaikan dan artinya Pak Jokowi punya itikat baik menunjukkan sejak dulu kan sudah ada korbannya kan, harusnya kasihan kita tunjukkan aja selesai kan, udah nggak ada masalah panjang lagi. Ataupun pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak lain termasuk dari parpolnya, dari apa yang sudah menurut keterangan dari Pak Hasto, menerangkan dari kan sudah jelas pernah diminta, Megawati juga pernah menyampaikan katanya ada lah, tapi kan itu nggak pernah ditunjukkan. Nah sekarang persoalan yang kedua selain adalah apa? Ini aktus reus itu perbuatannya, sebenarnya perbuatan apa yang sesungguhnya ada di situ. Nah ini kan yang harus dilihat ya, apakah memang kesengajaan dalam rangka kategori mau bagi Pak Jokowi untuk menaikkan ratingnya terus dalam hal di publik sebagai orang yang istilahnya mungkin panutan atau pendukung-pendukung sebagai orang yang sangat dihormati, disayangi, menjadi teladan juga kan itu. Tapi bagi orang lain aktus reusnya kan kemudian menjadi banyak hal yang tersembunyi akhirnya didorong-dorong seperti Pak Kasmujo sebagai dosennya yang kasihan orang lain berarti terlibat banyak gitu loh Mas. Sampai belakangan sampai muncul ada Bu Natwa Silalahi atau siapa juga menyampaikan yang ini lagi, itu maksud saya kita aktusnya tentang ketika sebenarnya ada sisi ini Mas, kausalitas. Ketika itu sebab akibat dari ini kan harus dilihat dulu apakah ini menyebabkan situasi perpecahan masyarakat kita atau ada semacam pro kontra yang tidak saja pro kontra tapi dalam pengertian ada semacam pembelahan yang mengajakkan kepada misalnya kita ngapain sekolah jauh-jauh tinggi-tinggi kan gitu tuh ujungnya masih dibahas kan gitu persepsi negatif gitu kan terhadap dunia pendidikan, kemudian reputasi UGM sendiri sebagai kampus yang punya nama kan ini hal-hal yang harus dilihat secara utuh ya. Dari satu sisi kemudian kausalitas ini ada yang linier bisa diduga, artinya bahwa endingnya nanti ke pengadilan itu kan bisa linier, tapi ada yang non linier apa itu 2029 ini kan semua mengarah ke sana, semua panjang kan 2009 yang akan dilakukan. Ini loh Mas, yang harus dilihat. Ngomongin 2029 nih, kayaknya lebih cocok ngomongnya ke Mas Igor nih. Sebagai pengamat politik, ada keterkaitan nggak dengan itu sebenarnya? Ya pasti ada ya. Pak Jokowi ini kan sebenarnya pertama ya, saya setuju dengan Pak Trubus tuh ya. Mau sampai kapan? Sama seperti media-media itu mau mengeksplorasi ijazah palsu Pak Jokowi ini mau sampai kapan? Apa sih yang rakyat bisa peroleh dari ini? Esensinya apa gitu ya? Keuntungannya apa? Terus betul ya. Terus terbelah. Padahal kan Pak Prabowo itu sebagai presiden dia itu kan keberlanjutan dan dia itu menginginkan kebersamaan lah, persatuan ya. Tak heran misalnya orang yang dulu misalnya mencaci maki Pak Prabowo tidak demokratis malah kemudian bergabung gitu ya, yang mengusulkan 3 periode malah jadi ketua staf KSP. Jadi hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya lebih kepada kedewasaan Pak Prabowo sebagai presiden gitu ya. Kereta wus dia mau tanggung jawab, yang utang siapa, yang kan kayak gitu. Tapi ini harus diselesaikan ya. Betul kalau Pak Trubus tadi bilang ya tunjukin aja ya karena dari dulu udah memakan korban gitu. Masalahnya Pak Trubus kalau ditunjukin, kalau memang dia tidak identik ya ijazah itu, berarti Pak Prabowo 10 tahun yang lalu udah jadi presiden. That's the problem. Betul. Ya kan? Terus ya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon yang sekarang menjadi pendekar untuk misalnya menguak hal ini, ya menurut saya salah tempat ya. Kalau dari dulu ya, dari dulu nih ketika Pak Prabowo menjadi capres 2014, 2019 ini diangkat. Tentu saja itu mendapat support mungkin ya dari Pak Prabowo pada saat itu. Nah sekarang ya agak membingungkan kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu menginisiasi agar Pak Prabowo turun tangan ya, layaknya kereta wos, hentikanlah karena ini tidak produktif lagi gitu ya. Nah salah satu manfaat yang terbaik gitu ya untuk misalnya Pak Jokowi sendiri ya, kalau misalnya kemarin Hari Pahlawan ya,
itu ada mengangkat Pak Harto jadi pahlawan nasional, lalu ada istilahnya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ini Pak Jokowi pahlawan tanpa ijazah. Jadi nantinya jatuhnya ya. Jadi ya, ini kalau diangkat iya, kalau diangkat. Jadi sebenarnya itu juga agak merepotkan juga ya gitu. Nah, sekarang kalau konteksnya proyeksi ke 2029 yang menarik itu sebenarnya kan karena keterbelahan ini akan ada asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa Pak Prabowo akan bisa jalan dengan Gibran. Padahal itu bersatu, ya kan? Karena ya banyak lah nanti mungkin kita bisa elaborasi lagi. Tapi salah satunya itu